Terima kasih karena sedikit memori soal Glenn menyejukkan hati dengan kehangatan. Kita akan lanjut dulu ya Mbak Tejo di box selanjutnya. Box nomor berapa Mas Tompi? 9 deh. 9. Oke, cerita kita. Nah, kita ingin menggali lebih dalam lagi soal sosok seorang Tompi. Mbak Tejo, silahkan mungkin ada yang ditanyakan. Oke. Gimana perasaanmu karena aku pernah dengar anakmu pernah melawan nggak mau ngasih pin HP-nya. Ketika kau curiga HP-nya mulai mencurigakan, aku dengar-dengar ya gitu loh. Ini masalah parenting sebenarnya. Saya marah besar malam itu karena ada sesuatu yang menurut saya nggak appropriate dia kerjakan. Saya minta pertanggungjawabannya. Saya minta dia buka handphonenya. I have to check. Dia nggak mau ngasih pin handphonenya. Dia sampai keluar statement lebih keras. Nggak cuma this is my privacy. Lebih keras. This is my life. Wah, saya marah banget tuh. Istri saya sampai megangin karena saya udah mau saya pukul gitu. Nah, problemnya adalah yang salah tuh bukan di dia sebenarnya. Setelah saya udah agak tenang, saya mikir, duh, harusnya saya tuh bersyukur udah ngedidik anak saya dengan benar. Dia udah tahu dirinya, dia tahu batasannya, dia tahu semuanya gitu. Jadi yang nggak siap tuh saya sebagai orang tua. Baik. Artinya kan ada memori ketika Dokter Tompi muda yang akhirnya terbawa. Masih muda sekarang. Iya, lebih muda Tapi lagi. dimudahkan lagi. Ya. Nah, pertanyaannya adalah di salah satu lagunya Dokter Tompi berjudul Ramadan Datang, itu terlihat sekali ekspresi hikmat, senang, bahagia. Dan tadi katanya bahwa lagu itu tercipta spontan sebetulnya. Nah, ini apakah memang ada memori mungkin menghabiskan waktu dengan sanak saudara dulu atau mungkin dengan ibu? Kalau di Aceh kan memang Ramadan tuh berasa ya. Nggak ada Ramadan seseru di Aceh sih, kalau menurut saya. Bagian mana tuh momen? Semuanya kalau di Jakarta ini, Ramadan di Jakarta ini apa ya? Kalau saya ngelihatnya, ya cuma nggak sekental di Aceh lah. Kalau di Aceh itu kental banget. Nah, bicara soal nice memory, ini juga ada memori yang bagus dari sosok yang satu ini tentang seorang Tompi. Mungkin kita bisa tampilkan? Dulu kita sama-sama sekolah di SMA Modal Bangsa di Banda Aceh. 3 tahun bareng-bareng sekelas. Tompi ya, Tompi itu anaknya rame. Jadi sangat vokal menyuarakan pendapatnya. Kalau ada debat, ada diskusi, itu pasti ada Tompi. Yang menarik lagi sebenarnya, mungkin nggak banyak orang tahu tuh ya, Tompi itu dari dulu tuh punya tulisan tangan yang beda. Itu khas banget. Jadi kalau dilihat itu pasti tahu, oh ini punyanya Tompi gitu. Tapi saya nggak tahu nih, sekarang kan udah jadi dokter, kebetulan saya udah nggak pernah lihat tulisan tangannya Tompi, apakah masih seperti itu. Jadi bolehlah Tom ditunjukin gimana sih sekarang tulisan tangannya, apa masih kayak dulu, apa udah berubah setelah jadi dokter. Nah, itu tadi bicara soal nice memory. Gimana tadi dengan testimoni sahabat lama? Teman sekelas saya, Vegi namanya. Ya di SMA dulu, iya. Tadi kan kita bicara soal nice memory ya. Ternyata bagi seorang Vegi ya tadi ya, itu nice memorinya tentang Tompi adalah tulisan tangan. Kita mau lihat juga dong Mas Tompi, mungkin kita boleh cek dong tulisan tangannya seorang Tompi itu seperti apa sih? Kalau sekarang nggak kebaca kali. Enggak, serius Mas. Apa yang unik sebenarnya dari tulisan seorang Tompi? Boleh dong ngintip. Tunggu. Ini tulisannya Mas Tompi. Ini tulisan yang dulu sama atau setelah jadi dokter? Sekarang sih. Kalau dulu mungkin lebih tertib. Ini. Kelihatan nggak teman-teman? Coba. Tapi inikah tulisan yang tadi dibilang sama si sahabat? Ya kurang lebih sama. Apa yang unik dari tulisan ini? Ya saya nggak tahu, di mata dia unik kali. Oh, di mata dia. Oke, kalau dari Mbak Tejo coba lihat dari sisi seni. Ini tulisan yang biasa atau yang Ini kayak tanda tangan. tanda tangan? Iya kayak model pola-polanya kayak tanda tangan. Tanda tangan saya nggak kayak gitu, ini tanda tangan saya. Nih. Wah. Wow, baru kali ini ada tanda tangannya vertikal, teman-teman. Biasanya kan tanda tangan itu kan menyamping gitu ya. Oke, cukup. Tapi Mbak Tejo, Mas Tompi ini multi talenta.
Oke, tulisannya bagus. Tadi benar sekali ya, vokal sampai sekarang kayak masih vokal deh ya. Kalau Iya, dilihat dari karakternya setelah kita ngobrol tadi, vokal rame juga, terus penyanyi juga, mencipta lagu juga, apalagi baca puisi juga, ya nggak sih? Iya, dulu baca puisi. Bikin film. Bikin film juga, sutradara juga, menari juga ya katanya. Iya. Ayo Tom, coba dong. Aku yang nyanyi. Ayo Tom. dong. Ayo Tom. Nggak, Ini jadi- soal menari, Ayo dong. Assalamualaikum kami hataikan Gimana? Iya, jadi kalau ini kan ke arah sedati berarti. Sedati. Kayak Syekh sedati. Iya. Jadi dulu tuh Weh, gitu. Terima kasih Mas Tompi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.